Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayat. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini diberikan kekuatan dan kesehatan dan kita dapat melaksanakan semua ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita. Semoga kita selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam kita haturkan dan panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang dengan penuh kehidupannya hingga beliau dapat menyebarkan Islam hingga saat ini dapat kita rasakan di tengah-tengah kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah segala yang dihasilkan dari bumi ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, yang halal dan yang baik-baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan adalah nyata-nyata musuh bagimu. Di dalam ayat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, bukan hanya khusus untuk kaum muslim, tetapi seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Apa perintah yang Allah tetapkan? Yaitu Allah memerintahkan kepada kita seluruhnya manusia untuk memakan sesuatu makanan yang halal, mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga memberikan manfaat bagi tubuh kita. Maka ketika kita telah ikhtiar untuk memperoleh makanan yang sehat dan juga halal, maka itu adalah sunnatullah yang telah Allah tetapkan kepada manusia. Karena sunnatullah manusia adalah selalu memilih makanan yang sehat, yang bermanfaat dan juga tidak merugikan bagi dirinya sendiri. Maka ketika ada salah satu atau beberapa manusia yang dia memakan makanan yang itu tidak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, maka itu akan berdampak negatif pada tubuhnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar pada saat ini kita rasakan betapa pandemi COVID-19 ini telah muncul di berbagai belahan dunia. Bahkan hampir seluruh dunia merasakan dampak negatif dari virus corona yang disebut dengan COVID-19. Secara mendasar kita mengetahui apa penyebab yang membuat virus ini menjadi pandemik yang merugikan dan bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Kalau kita melihat dari sejarah asal muasal COVID-19 ini, ya, ketika manusia senang memakan makanan dari hewan-hewan yang memang tidak lumrah untuk dia makan, seperti kelelawar, kemudian luwak, kemudian hewan-hewan unggas yang lainnya, dan itu sudah dilarang nyata-nyata di dalam Al-Quran. Manusia ingin mencoba makanan yang baru walaupun itu di luar dari kodratnya sebagai manusia. Maka dampak yang dapat kita rasakan bukan hanya dirasakan oleh si oknum manusia yang memakan makanan itu, tetapi kita seluruh makhluk yang ada di bumi ini merasakan betapa sangat meruginya ya ketika virus corona ini tersebar ke kita seluruhnya. Maka dari itu kaum muslimin, ketika Allah memerintahkan sesuatu perkara, maka perintah itu bukan hanya untuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, tetapi itu merupakan kebaikan bagi makhluknya, yaitu kita manusia. Pun juga ketika Allah melarang sesuatu perkara, maka larangan itu pun untuk memberikan nilai positif bagi diri manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka dilanjutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, "Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepadamu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau engkau benar-benar hanya kepadanya lah kamu menyembah. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat Al-Baqarah ini, ayat 172, Allah juga memerintahkan terkhusus kepada kita umat muslim. Wahai orang-orang yang beriman, maka ini adalah perintah yang wajib kita taati dan juga kita laksanakan. Wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Apa perintah yang Allah tetapkan? Kulu, makanlah, konsumsilah apa saja yang halal dan yang baik untuk dirimu yang telah Allah rezekikan kepadamu. Kemudian apa penekanannya di sini? Bukan hanya untuk memakan makanan yang halal dan juga thayyibah, tetapi ada poin yang terpenting bagi kita seorang muslim. Apa? Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Baik besar dan sedikitnya itu adalah jumlah kuantitas, tapi kualitas kita dalam mengkonsumsi itulah wajib yang harus kita syukuri. Maka kesyukuran yang terpenting dalam diri kita adalah kita menyadari bahwa semua rezeki yang kita miliki itu bukan hanya untuk milik kita, tetapi itu telah Allah tetapkan rezekinya untuk kita, dan Allah mengizinkan kita untuk mengkonsumsi atau bahkan memanfaatkan rezeki yang telah Allah titipkan itu. Maka ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan rezekinya tersebut, dan Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan bagi kita umat muslim yang bersyukur kepada Allah? Salah satu ayat Al-Qur'an yang Allah menyampaikan di dalam ayat yang lainnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salah satu artinya adalah la in syakartum, apabila engkau bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Wa la in kafartum, namun apabila engkau ingkar atau bahkan kufur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah keras. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari bahwa rizki yang telah Allah berikan kepada kita itu adalah rizki yang telah ditetapkan oleh kita, dan kita wajib hukumnya untuk mensyukuri rizki itu, besar ataupun sedikit, banyak ataupun sedikit, besar ataupun kecil, seluruhnya telah Allah tetapkan rizkinya pada kita. Tidak ada satupun rizki yang tertukar, semuanya pasti telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan Ramadan yang penuh bahagia ini, mari kita syukuri, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan betapa bulan puasa ini adalah bulan introspeksi diri kita, membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik yang pernah kita laksanakan di bulan-bulan sebelumnya. Kita sadari bahwa kita adalah manusia yang maha lemah, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Kita adalah manusia yang maha pendosa, dan kita memohon kepada Allah untuk diberikan ampunan, sehingga kita keluar menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas seluruhnya. Kita akhiri dengan bersama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.